Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya, kecerdasan buatan. Saya absen dulu ya anak-anakku. Oke, siap. Akaila hadir, Ali Dafa, Al Maghfira, Asep Bayu, Bagus Rizky, ya. Dinda Puspita, dispen apa ini? Paskibra, oh masih ya? Fahri Amarullah, Farhan Rahman, Vicky Fajar, Khairul Rojikin, M. Alvin Hasan, M. Fahri, M. Rehan Firmansyah, M. Rizky Yusuf, M. Syahri Ramadan. Sakit? Ada suratnya? Ada. Oh, ada. Maharani? Ya. Muhammad Lutfiansah, Muhammad Haikal, Nadila, Neneng Maharani, Nur Cahya, Nur Fadilah, Fani Dwi Lutfiah, Rafa Destian, Rahayu Dita Nabila, Rika, Rizky Abdurrahman, Septia, Siti Arlinda, Syifa Nuharohmah, ya, Tati Mulyati, Tubagus Muhammad Fahri. Oke. Alhamdulillah ya, hanya satu yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit bisa segera pulih kembali seperti sedia kala. Amin. Dan bisa berkumpul kembali bersama kita untuk belajar bersama-sama. Ya. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan sebuah materi yang cukup menarik. Nah, pertama kita simak dulu. Saya punya sebuah tayangan. Simak aja dulu ya, kita lihat sama-sama. Wah, suaranya ya. Bentar, suaranya ini. Mus. Kenapa ini ya jadi ini? Bapak ulang ya. Ya, mohon maaf tadi. Mungkin kurang jelas ya, kurang kenceng. Cukup atau perlu diulang lagi? Nah, kira-kira kalau cukup apa yang perlu, yang kamu tangkap dari tadi, walaupun suaranya kecil tapi ada narasinya ya? Atau mau diulang lagi biar lebih yakin? Ya, kamu tangkap poin-poin yang wah kayaknya ini asing ini, gitu ya. Bagus atau menarik atau aneh, apa aja? Ya, yang kamu ya baru tahu atau udah lama tahu dan makin yakin, ya silakan ya. Kita ulang lagi ya.
Oke? Kira-kira berdasarkan video yang kamu lihat tadi, apa yang sudah kamu lihat, ada hal baru apa atau ada hal apa yang menurut kamu sangat menarik? Baik itu yang kamu sudah tahu sebelumnya ataupun mungkin baru tahu tadi. Silakan. Ada yang ingin berkomentar? Apa yang kita bahas tadi? AI. Nah, ada hal baru yang kamu baru ketahui? Apa? Contoh tadi? AI bisa mendeteksi penyakit. Ada tadi? Nah, aneh nggak? Aneh. Hebat nggak kalau bisa terjadi seperti itu? Nah, manfaat nggak? Oh, jelas ya. Ya. Ada lagi yang lain? jadi seniman. Satu-satu. Nah, silakan, Mangga. Menjadi sebuah seniman. Ini kamu mengungkapkan hal itu bertanya-tanya atau yakin atau butuh apa? Pemahaman lebih kira-kira? Kamu sudah memahami, paham bahwa AI bisa menjadi seniman. Maksudnya dari itu, dari kalimat itu. Atau malah kamu mempertanyakan, nggak apa-apa. Baik pertanyaan, pernyataan, atau keyakinan boleh, apa saja. Ya, AI bisa menjadi seniman. Oke. Menurut kamu itu hal baru atau hal apa yang menurut kamu ya? Hal baru. Kebayang nggak AI jadi seniman? Enggak ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ada lagi yang lain? Berarti tadi kamu juga bertanya-tanya sifatnya ya. AI kok bisa mendeteksi penyakit? AI kok bisa menjadi seniman? Nah, ada yang mau jadi seniman di sini? Nah, kita tanya langsung, masuk kita bandingkan dengan AI. Atau silakan yang lain? Bisa membantu ilmuwan. Membantu ilmuwan. Nah, udah kepikiran belum kira-kira membantunya gimana? Belum. Nah, sama berarti semuanya bertanya ya. Di mana gitu membantunya ilmuwan? Nah, yang lain ada? Ya, atau cukup itu saja dulu ya? Ya. Saya mau ambil satu aja seniman. Arahnya ke seniman ya. Ini video ini saya buat pakai AI. Saya membuat video ini pakai AI. Kira-kira menurut pemahaman kamu, kalau saya membuat ini atau kamu membuat seperti ini, kira-kira butuh berapa lama? 1 hari. 2 hari mungkin. 2 hari mungkin. Seminggu. boleh. Nah, waktunya kurang lebih, kalau kita ambil pertengahan 1 hari aja ya, atau 2 hari gitu ya. Nah, kemudian peralatan apa yang saya butuhkan? Komputer jelas ya. Internet, aplikasi apa? Ya, video editing. Kita nggak bicara itu, video editing ya. Nah, pernah ada yang nyoba pakai video editing software? Ya, wajar karena kamu bukan jurusan desain ya, DKV ya. Tapi kan di HP kamu kan ada. Ada apa tuh biasanya? Ya, CapCut. Oh, ada yang banyak pakai berarti ya. Lama nggak ngedit video? Enggak. Ada yang enggak, yang lama. Tapi relatif dengan misalkan kita mengedit dokumen atau itu lebih lama ya mungkin ya. Lebih berat enggak? Nah, berat ya. Kemudian nih kalau kamu lihat nih misalkan kembali lagi ya, akhirnya kita lihat juga tuh. Saya butuh gambar, kalau kita buat video ini misalkan dengan software video editing, saya harus nyari background kan? Apalagi kira-kira, nyari gambar robot yang bergerak dan sebagainya. Kira-kira sehari selesai nggak? Ragu? Iya. Mungkin harus nyari video ini, terus bikin apa ini namanya? Nah, gitu ya. Subtitle segala macam. Ya. Jadi saya kasih tahu, saya membuatnya hanya 3 menit. Kok bisa, Pak? Karena itulah AI. Ya. AI. Kan lebih mudah, efisien, pas sekali ya di sini ya. Masa depan yang sedang kita bangun bersama. Jadi saya hanya memasukkan perintah buat video pendek tentang kecanggihan AI. Berat.
hanya satu kalimat. Jadi seperti itu. Kira-kira dengan adanya AI ini akan membantu atau tidak? Jelas. Nah, nanti bagaimana kaitannya dengan penyakit, kedokteran? Bagaimana kaitannya dengan penelitian? Kok bisa? Ya, akan kita coba masuki dunia AI, insya Allah sekarang. Ya. Nah, oleh karena itu silakan anak-anakku kalian buka e-learning Bapak, ya. Kemudian kita lihat di situ setelah link video itu ada tayangan slide presentasi ya. Boleh toh lihat aja ke sini nggak apa-apa. Kalau bisa kebuka di situ silakan. Udah buka belum? Ya, kecerdasan artifisial. AI. Artifisial artinya buatan. Artifisial itu buatan. Ada misalkan pemanis artifisial, berarti pemanis buatan. Nah, dalam kurung AI. AI itu dalam bahasa Inggrisnya. Yaitu singkatannya dari artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Ya. Oke. Ini topik yang sangat menarik ya akhir-akhir ini. Nah, lihat di sini. Apa sih AI itu? Ya, ini bisa kita lihat di sini. AI itu memungkinkan komputer untuk mensimulasikan proses berpikir layaknya manusia. Bisa anak-anakku bayangkan komputer bisa berpikir? Nah, kalau kita sering ya berpikir ya. Hujan enggak, datang enggak gitu kan. Nah, paling minimal seperti itulah. Ya. Ini komputer, mesin ya, bisa berpikir layaknya manusia. Kemudian juga bisa belajar. Nah, gawat ini. Mesin bisa belajar. Gawat nggak nih? Pernah nggak nonton film manusia dikuasai oleh robot, misalkan apa? Nah, ya kita lihat ya. Jangan takut dulu. Kemudian bisa memecahkan masalah. Oh, jelas. Jangankan AI, komputer aja sudah sekian banyak fungsinya, ya, membantu manusia. Kemudian mengambil keputusan, ya. Tidak seperti aplikasi atau pemrograman tradisional, AI dapat beradaptasi dan berkembang. Nah, ini hebatnya. Mesin itu kan sangat kaku ya. Tapi ini AI bisa beradaptasi, artinya menyesuaikan diri dan berkembang. Nah, ini yang memicu banyak kekhawatiran. Coba nanti di luar waktu belajar, di waktu senggang, cari robot-robot, kecanggihan robot-robot humanoid saat ini. Ada yang bisa joget, ada yang bisa salaman, ada yang bisa melayani di kafe kayak gitu, kasir segala macam. Ada yang bisa mengasuh, bahkan ada yang jadi tentara. Jadi nanti yang perang itu robot gitu. Dan bisa dibilang itu sudah terjadi, sudah ada, ya. Ya. Jadi saya garis bawahi di bawahnya, saya tegaskan lagi, ingat dia bisa berpikir, dia bisa belajar dan memecahkan masalah. Nah, salah satu contohnya mungkin yang sudah sering kita pakai atau dekat dengan kita ya seperti chatbot, asisten virtual, dan pengenalan wajah. Kalau di rumah misalnya punya CCTV, ada tuh deteksi wajah, itu udah menggunakan salah satu fitur AI. Ya, lanjutnya.
Ya, ini perkembangan awalnya. Jadi sebetulnya AI itu bukan barang baru. Sudah dimulai sejak tahun 1950. Ya. Tetapi dia sempat terhenti ketika tahun 1980. Ya, ketika pendanaannya berkurang. Ya. Kemudian juga daya dukungnya belum bagus ya. Nah, kemudian perkembangan awal dulu ya, ini mati suri, kemudian di 2010 sampai sekarang, ini yang generasi AI modern. Yang paling awal mungkin yang sering kita dengar adalah lahirnya ChatGPT. Pernah pakai ChatGPT? Sering. Untuk apa? Menjawab PR. Ya. Jadi kamu sudah pakai ChatGPT untuk menjawab PR misalkan. Sudahkah menggunakan ChatGPT untuk belajar? Nah, seperti apa? Beri saya contoh satu. Ya kalau menjawab PR, saya tidak saya hitung belajar. Karena kamu minta tolong, hey AI, tolong dong jawabin PR saya. Mencari soal. Nah, kalau mencari soal, ya bisa jadi. Kalau hanya menjawab PR, kamu saya anggap belum belajar. Ya. Kenapa sakit? Ya, oke. Kalau sakit nggak apa-apa, izin. Ya, kalau sakit. Ya, oke kita lanjutkan ya. Ini nanti bisa dibaca lagi, bahkan kamu browsing lagi ya. Ya. Nah, cara kerjanya gimana? Kok dia bisa berpikir? Karena dia dimasukkan data, ibarat belajar kamu. Dari mana bisa pakai komputer Windows ini, bisa pakai komputer Linux ini, bisa konfigurasi server DNS. Karena kamu diajarkan kan, dimasukin. Nih caranya begini, caranya begitu, begini dulu, begitu, begini, begitu, gitu kan? Sama AI juga. Ya. Kemudian ya dia memproses apa yang dimasukkan, dia proses, diidentifikasi pola, ada pola enggak, ada pola yang rutin enggak, dan lain sebagainya. Jadi belajar. Kemudian AI itu didesain itu seperti jaringan saraf manusia. Rumit memang. Nah, nanti kamu bisa juga browsing, cari sistem saraf manusia itu seperti apa. Rumit. Otak banyak terdiri dari apa itu namanya? Ya, nanti koreksi kalau salah ya, neuron-neuron, saraf-saraf sangat banyak. Ketika seseorang stroke, itu hanya salah satu saraf yang kena dari sekian jutaan saraf. Ya kalau stroke-nya bagian yang ngomong, nggak bisa ngomong. Stroke-nya pada bagian yang mengatur gerak tangan, ya tangannya lumpuh. Seperti itu. Contohnya aja ya. Nah kemudian, dia juga menghasilkan output keluaran dari hasil belajarnya. Dan AI sangat konsisten. Kenapa dia konsisten? Karena dia mesin. Kamu belajar dalam 1 tahun, ada malasnya nggak? Oh jangan. Ya mungkin ada. Kamu lawan ya. Robot ada malasnya nggak? Enggak ya. Gitu. Mesin tuh nggak ada malas. Nggak punya perasaan. Nah, lalu gimana Pak? Jangan-jangan kita kalah sama AI? Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ketika ada film-film seperti itu bukan hal yang mustahil. Tapi tentunya ada syarat dan ketentuannya gitu ya. AI dalam kehidupan kita. Ini kurang jelas apa? Jelas nggak nih? Apa itu? Netflix. Netflix mungkin tidak semua orang punya. YouTube. Ya, IG. Kalau kamu sudah suka topik itu, pasti ditawarin itu terus. Kok tahu ya? Nah, gitu. Kamu senang modifikasi Vespa. Nah, yang muncul modifikasi Vespa terus banyak. Kamu senang nyari make up. Iklannya make up. Tuh, sudah ada yang ngintipin kita dari mesin. Ya? Sadar seperti itu. Kemudian ini kayak chatbot. Nanti saya tunjukin lah, kita tunjukin sama-sama ya. Kemudian mobil tadi
nggak ada yang ini ya, menggarisbawahi mobil pintar. Di Cina ada mobil ke penumpang apa supirnya keluar, dia suruh nyari parkir sendiri bisa. Itu ada real. Sudah ada. Mau kembali ke kita tinggal ditepuk atau didadahin gitu. Ada. Ya. Sementara kita HP-nya masih jadul. Pulsa kadang ada, kadang enggak gitu. Di negara lain udah sangat canggih. Ya. Kemudian ini apa ya? Apa ini? Gambar apa ini? Apa itu ya? Saya juga lupa gambar apa itu. Oh ya. Nah, ya. Tahu kan ada pengepel otomatis? Ya. Oh. Mahal. Kalau yang bagus mah. Ya, yang murah banyak. Jadi katanya kayak error apalah gitu. Ya, ada harga ada kualitas tentunya ya. Ya, gitu ya. Ya. Kemudian lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Lanjut dulu ya. Ya, oke. Nah, ini tadi. Nah, saat ini permintaan tenaga AI melonjak, meningkat. Kamu juga udah ngerasain kok dampaknya. Pasti banyak, apalagi perusahaan-perusahaan yang betul-betul mencari profit, ya otomatis butuh. Siapa sih yang nggak mau dengan efisiensi? Siapa yang nggak mau dengan apa? Kecepatan. Semua pengen itu, ya. Penelitian, ya. Kemudian sekarang banyak ya pekerjaan namanya engineer machine learning, model mengembangkan model AI. AI banyak macamnya, ya saat ini. Ilmuwan, nah menganalisis kumpulan data besar. Ilmuwan identik dengan data kan? Ya. Untuk mengolah data yang besar, dulu kita manusia mengandalkan otak kita, logika kita, dan ada batasannya. Sekuat-kuatnya manusia seminggu tidak tidur bisa nggak? Oh, kalau mesin bisa, paling hang gitu ya. Ya itu kalau kemampuan komputasinya tidak mencukupi, tapi kalau memadai ya kuat. Sebenarnya kalau kamu sering baca berita dulu mungkin ingat nggak ada komputer namanya Deep Blue buatan IBM? Belum dengar? Mungkin kamu belum lahir ya, zaman tahun 80-an kalau nggak salah. Oh, belum lahir ya. Oh, saya masih SD itu. Tapi masih baik. Iya. Saya ingat masih SD, tapi didikan kami itu sering dianjurkan untuk nonton Dunia Dalam Berita ya. Jadi setiap jam 9 malam itu selalu ada berita. Satu-satunya TV yang ada saat itu adalah TVRI. Satu-satunya. Tiap jam 9 malam itu ada Dunia Dalam Berita. Nah, dalam salah satu beritanya itu ada tentang komputer Deep Blue melawan pecatur Garry Kasparov. Waktu itu Grandmaster dunia. Nah, itu juga bagian dari AI. Catur melawan komputer. Grandmaster lagi. Kalau nggak salah ya, saya juga lupa. Kalau nggak salah, Garry Kasparov kalah kalau nggak salah. Tapi cek lagi ya, emang nggak ya, cek lagi ya. Khawatir saya datanya salah. Ya, kemudian konsultan. Nah, ini udah kamu pakai kan konsultan AI? Dalam hal PR misalkan? Iya. Nggak ada PR yang susah sekarang. Gitu. Seharusnya. Gitu ya. Ya, tapi mungkin itu perlu saya garis bawahi. Kalau masih pakainya hanya untuk menjawab PR, belum belajar. Atau belajar tapi dalam porsi yang sedikit. Ya. Ya. Nah, dalam pembelajaran nih kita bahas dalam pendidikan. Ya, tergantung kebutuhan. Mau tahu apa aja? Bisa kan? Bahkan jawabannya detail. Cepat, iya. Kalau ngetik dulu zaman kita browsing Google ya mungkin masih relatif lebih lama. Sekarang ngomong juga bisa. Membuat soal, kuis itu kayak ujian ya. Ini mudah. Menilai tugas mudah. Menghemat waktu bagi para guru. Kemudian chatbot dapat memberikan dukungan 24/7, artinya sepanjang waktu 24 jam, 7 hari siap. Kamu mau belajar jam 2 malam. Bisa? Bisa. Coba kalau telepon saya, Pak, bisa nggak belajar sekarang?
nggak bisa lah. Bapak lagi tugas, bapak lagi tidur, bapak lagi apa, bapak lagi sakit gitu misalnya. Ya. Tapi kalau AI 24 jam. AI dapat merekomendasikan materi, artikel, dan video yang relevan berdasarkan kinerja dan minat siswa. Yang senang dengan pemrograman juga masih ada cabangnya lagi kan? Ada PHP, ada C++, ada C Class, ada React, ada Node. Gitu. Pilih. Ya. Tidak sulit untuk bisa di zaman sekarang. Hanya masalahnya cuma mau atau tidak. Itu asalnya. Nah, namun tetap ada risiko. Ada risiko. Yang pertama yang sering kita temukan adalah akurasi. Apa akurasi? Informasi yang disampaikan tidak tepat, tidak valid. Itu karena masukannya mungkin yang kurang atau sedikit. Ya, masukannya dari mana sih? Dari data-data kita yang beredar di internet. Itu masukannya salah satunya. Kemudian, privasi dan keamanan data. Hati-hati menyimpan foto di sosmed atau internet. Karena mudah untuk digunakan. Ya, mudah untuk digunakan. Palanya siapa? Badannya siapa? Itu mudah. Bahkan tidak perlu keahlian editing video. Nah, Bapak bisa bilang dalam mengedit video jeblok, tapi bikin video lumayan lah segitu ya. 3 menit gitu. 3 menit bikin kayak gitu misalnya. Ya. Pertimbangan etis. Apa etis? Etika. Ya, itu tadi. Main catut, mirip-mirip. Mungkin saya tidak bersosmed di IG, tapi rasanya sering ada itu. Sekali-kali ngelihat ada video-video AI yang aneh-aneh. Misalnya ada yang kejar-kejar buaya gitu. Kan nggak mungkin kan? Gitu kan? Iya. Nah, tiba-tiba misalkan AI menghasilkan gambarnya mirip kamu. Mending kalau apa? Skenario ceritanya hanya dikejar-kejar buaya. Tapi kalau skenario misalkan kamu dituduh jahat, tidak baik, segala macam, merugikan nggak? Etis nggak? Tidak etis, betul. Itu dampaknya dari AI. Ya. Banyak kan? Sudah banyak lihat ya? Video-video yang diterbitkan oleh AI. Tetapi, sekali lagi, dampaknya juga, dampak positifnya sangat banyak. Contoh yang pernah saya coba, ini saya tadi mau saya cobain, cuman khawatir internetnya nggak kuat, yaitu adalah membuat musik. Kalau misalnya membuat musik, 5 menit bisa. Udah ada yang nyanyinya, udah ada liriknya, udah ada musiknya yang mainnya. Bayangin, menangis pencipta lagu sama komposer itu. Gampang sekali, yang nggak tahu seni tiba-tiba bisa bikin lagu. Nah, kalau iseng, atau nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas, itu coba aplikasinya namanya Suno. Suno. Iya, bikin musik silahkan. Tinggal liriknya kalau mikirnya kan lama kita ya. Ke ChatGPT lagi. ChatGPT, tolong buatkan lirik syair tentang SMK 2, misalkan ya, SMK 2. Nah, udah keluar tuh bla 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 liriknya, paste di Suno. Jadi musik, udah ada aransemennya, udah ada nadanya, udah ada yang nyanyinya. Kebayang nggak? Ya, kalau belum kebayang, coba sendiri ya. Atau nanti kita di pertemuan berikutnya kita coba lihat. Nah, lalu gimana masa depan kita? Ini harus takut apa senang nih? Antara dua-duanya. Mungkin nggak robot menguasai kita nanti suatu saat? Bisa jadi ya. Takut. Ya. Ya. Dua sisi ya, dua sisi. Yang jelas, ini kan karena memberikan banyak kemudahan, penggunanya akan semakin meningkat. Iya dong. Contoh, orang mulai kepikiran, wah kalau saya bisa memanfaatkan AI untuk transaksi saham, saya bisa untung dong. Oh. Gitu kan? Cuan gitu kan? Iya. Gitu. Kemudian ya banyak lah. Apa? Coba ada bayangan apa yang kira-kira kita akan manfaatkan AI untuk apa coba? Yang baru kamu terbuka sekarang gitu kepikirannya. Apa yang selama ini kamu hadapi, apa kesulitan atau apa gitu?
Coding. Misalkan. Tapi coding itu menurut si Jensen Huang, siapa Jensen Huang tahu? Oh ya, saya juga nggak kenal, cuma tahu doang. Ya, tahu aja. Kalau kenal kan gini, kayak gini kenal gitu ya. Jensen Huang itu pendiri Nvidia. Saat ini Nvidia merupakan perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di dunia. Jadi si Jensen Huang itu disebutnya manusia 2000 triliun atau apalah. Orangnya sederhana sekali. Kenapa Nvidia bisa naik? Yang gamer saya tanya, kalau kamu bikin PC untuk gamer, mending prosesor yang tinggi apa Nvidia apa grafisnya yang tinggi? Oh, yang gamer. Tapi Atau gini bahasanya mungkin, mana yang lebih dimaklumi? Atau mana yang lebih kecenderungan ke grafis atau kecepatan clock? kecepatan clock. Kenapa kamu jawab grafis? Kamu punya? Oh enggak, ya tahu mungkin ya. Oke, nggak apa-apa, nggak tahu punya. Kenapa? Silakan. Iya. Berarti udah merasakan bedanya? Sudah. Yang prosesor, kenapa? Asumsi, semakin tinggi semakin. Nah. Oke. Pernah dengar Bitcoin? Kripto? Nah. Mirip sih sebenarnya. Saat ini AI itu sangat erat kaitannya dengan grafis itu. Dia memanfaatkan kecepatan prosesor di video grafis. Ya. Nah, nanti itu akan kita bahas atau mungkin di lain kesempatan ya kita ini kan. Ya. Evolusi akan terus berkembang, AI akan terus berkembang. Kemudian sebagai siswa ya, memiliki kesempatan untuk belajar, inovasi, dan kontribusi pada pengembangan teknologi AI masa. Nah, kata si Jensen Huang tadi, AI yang Nvidia itu, programmer, siapa programmer itu? Orang yang membuat program. Kamu tahu gaji seorang programmer saat ini? Cukup besar. Ya, bisa 10 digit ke atas kalau itu. Iya. 10 digit, salah. Bisa 2 digit ke atas, salah redaksi, maaf. Bisa, misalkan ya 12 juta, 15, 20 gitu. Nah, kalau kamu mengikuti berita, Mark Zuckerberg tahu? Tahu. Nah, dia kemarin baru merekrut tim Super AI. Tim Super AI salah satunya adalah anak muda umuran 24 tahun. Ya, dibayar berapa? Triliun. Baca cari. Anak usia 24 tahun dikontrak untuk mengerjakan proyek AI triliunan. Namanya agak susah saya nyebutnya. Dietke apa siapa? Dietke apa Dietke gitu. Ya, saya juga lupa tadi ya. Ya. Nah, ini kamu punya potensi. Pak, saya kan dari kampung. Mungkinkah saya membangun sebuah AI seperti yang dipakai di dunia saat ini? Mungkin. Kenapa saya bilang mungkin? Android pertama yang membuatnya hanya 6 orang. 6 orang bisa merubah dunia. Kemudian dijual ke Google bla 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 jadi sebuah perusahaan besar. Macintosh awalnya hanya perusahaan di garasi di Palo Alto di California. Ya, suatu saat ada siapa dari Kadubanen jadi apa ya? Nah, kemudian dia punya ya punya dampak global besar, meluas. Sekarang hampir semua web menawarkan AI-nya. Canva pernah pakai? Ada AI-nya. Bikin presentasi cukup 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, 5 kalimat. Yes, langsung. Cuman memang masih ada ciri khas ya. Kalau guru kan harus punya keahlian untuk menilai. Nah, di situ kami melihat, oh ini AI. Nah, gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kita simpulkan poin utamanya.
AI adalah teknologi transformatif yang meniru kecerdasan manusia. Ini akan terus berubah. Manusia itu sangat cerdas. Manusia sangat cerdas. Apakah karena punya otak? Hewan juga punya otak. Tapi hewan segede dinosaurus pun bisa dikalahkan oleh manusia. Angkasa sejauh apapun bisa didatangi oleh manusia. Lautan sedalam apapun bisa dikunjungi. Ya, nah, seperti itu. AI bekerja dengan belajar dari data. Nah, belajar dari data. Ya, ya. Kemudian AI sudah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, baik terasa maupun tidak terasa. Ya, nggak kerasa. IG-nya apa namanya? Reels ya. Reels-nya mirip semua gitu. Nah, ini sudah dipakai kampanye, biasanya begitu. Kampanye. Kalau kamu mendukung salah satu pihak, misalnya ada dua calon. Calon A, calon B, jangan sebut nama ya, takutnya calon A, calon B. Kalau kamu senang calon A, dimunculkan yang baik-baik tentang calon A, dimunculkan yang jelek-jelek tentang calon B. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu suka calon B, sebaliknya. Dikasih yang baik-baik calon B, dikasih yang jelek tentang calon A. Loh, kok dia bisa tahu, Pak? Kita senang yang mana? Yang lama kamu tonton, nggak di-scroll lagi gitu, berarti kamu suka. Mudah kan? Pas saya yang lewat sinopsis film Korea, kok lama nggak di-scroll-scroll. Nah, pang yang ketika yang keluar film Indonesia, lewat. Itu udah salah satu indikasi. Nah, jadi masuk akal ya, kalau yang belum tahu ya sekarang ya. Kemudian, etika perlu menjadi pertimbangan, karena rawan sekali penyalahgunaan. Saya nggak tahu pernah mencari video AI hasil orang-orang buat, itu banyak menjelekkan aparat. Pernah nggak ketemu itu? Iya, saya nggak setuju, ya. Karena misalnya aparat juga ada yang benar-benar jujur segala macam. Oknum di semua itu juga ada. Menjelek-jelekan pemerintah. Kalau mengkritisi beda ya, bukan menjelekan. Mengkritisi ya, mengkritisi kamu berarti di belakangnya juga ada solusi. Tetapi berdasarkan pengetahuan yang cukup, ya. Lalu bagaimana kalau ingin tahu? Jelajahi online, kursus online, bacaan online. Coba gunakan proyek-proyek sederhana. Kemudian ikuti perkembangannya, dan siapa tahu kamu bisa menjadi pencipta atau pengguna teknologi AI yang bertanggung jawab. Ya. Nah, masa depan AI ada di tangan Anda. Mau jadi apa? Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang kira-kira bingung atau ada yang apa ya? Perlu kita diskusikan bersama? Ya, silakan. Ya, silakan. Di sini nggak bisa lewat ya, lewat sini aja. Di bawah slide presentasi di e-learning, silakan itu dibuka, ada kecerdasan artifisial, ada tulisan kecerdasan artifisial. Coba silakan dibaca dulu. Bapak beri waktu sekitar 15 menit. Dibaca dulu ya, silakan. Coba. Ya, tolong tutup lagi nih pintunya.
Apakah gambarnya muncul di kalian? Oh ya, tidak. Memang gambarnya hanya ilustrasi saja ya, tapi redaksinya ya ini. Redaksinya betul, hanya ilustrasi saja. Silakan diskusikan sama teman sebelah. Nanti setelah itu kita akan praktek bagaimana penggunaan AI ya. Kita akan berkenalan dengan AI. Kalau ada kata atau kalimat yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan, ya. Ini bisa nggak? Bisa nggak? Pakai aja. Kalau bisa. Nanti boleh tagih ya apa? Siapa? Vicky ya? Nanti mau jadi programmer instan dengan AI, nanti kita contohkan. Mau pakai bahasa apa? Bahasa ya. HTML yang gampang ya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada kata-kata yang mungkin ada katanya yang tidak dipahami katanya ya, atau kalimatnya, atau maksudnya. Silakan. Ya, Mendiagnosis itu apa, Pak? mendiagnosis itu menduga. Arti katanya kan, menduga, diagnosa. Kayak dokter, mendiagnosis, menduga kamu terkena flu. Flu burung, flu babi, ada ya flu babi ada. Ada flu babi, ada. Flu burung, flu kambing nggak ada, flu kambing, belum pernah dengar. Kalau flu babi ada. Ya, jangan digaris bawahi babinya ya. Apalagi kata-katanya dulu kalau kita ingin memahami bacaan, ya kalau ada kata-kata yang tidak dipahami, tanyakan. Cukup? Cukup ya? Sedikit banyak sudah ada penambahan terkait pemahaman tentang AI ya. Ya. Maka kita coba kenal lebih jauh dengan AI. Ya. Tadi saya bilang AI itu banyak sekali modelnya. Bahkan sampai saat ini terus berkembang. Kita gunakan yang paling dekat dengan kita dulu. Ya. Sudah ada AI kah di HP kita? Ya. Apa? Ya, ChatGPT ada. Apalagi? Gemini. Gemini kalau bacanya apa ya? Gemini? Gemini. Siri. Ya, asisten. Ya. Nah, kita masuk ke lembar kerja. Nanti hasilnya kita bahas sama-sama ya.
Jadi tujuan lembar kerja ini kita akan mengidentifikasi berbagai jenis kecerdasan buatan yang ada. Ya. Kemudian kita mencoba mengoperasikan AI, aplikasi AI untuk menghasilkan teks dan gambar. Gambar mungkin di pertemuan kedua, ya. Kali ini kita akan coba menggunakan berbagai macam AI dan melihat hasilnya ya, dan memahami kelebihan atau kekurangannya. Alat bahan ada semua ya. Nah, akun Google, tadi dasar teorinya saya ringkas di sini. Nah, lanjut ke tugas pertama. Tugas Anda adalah berinteraksi dengan asisten virtual untuk memahami kemampuannya. Kita gunakan HP, bukan web browser berarti ya. Ini maaf, Bapak salah. Cari Google Assistant di HP. Coba cari Google Assistant. Pertama, tanyakan berapa tinggi Monumen Nasional. Apakah jawabannya sama? Ya, yang sudah dapat jawaban? Berapa tinggi Monumen Nasional? Ini dulu ya, jangan dulu ke bawah ya. Nah. Sebelumnya kamu tahu nggak? Enggak kan? Ya. Berapa? 132 meter. Sama ya? Ada yang beda? Ada yang hasilnya beda? Kamu pakai teks apa pakai suara? Nah, ada yang pakai suara. Ya, ada yang pakai suara. Pakai teks pakai suara. Oke, nggak apa-apa ya. Hebat nggak? Tahu ya. Nah, coba cari pertanyaan yang kira-kira dia nggak tahu apa. Kita rumuskan dulu pertanyaannya. Kita sama-sama kita tanyakan apa kira-kira yang dia nggak tahu kira-kira. Yang sumber datanya dikit. Enggak, yang lebih bisa terukur gitu. Kalau mimpi kan usah. Di Tugu Jam itu ada di alun-alun. Kita tanya dia, tahu nggak? Nah, coba tanya berapa tinggi Tugu Jam di alun-alun Kabupaten Pandeglang, Banten. Saya duga ini datanya sedikit, tidak banyak ada datanya. Coba hasilnya sama apa enggak? Berapa tinggi Tugu Jam di alun-alun Kabupaten Pandeglang, Banten? Ya? 6 meter. Wah, ternyata dia punya datanya. Ada yang lain yang beda jawabannya? 6 meter. Ya. Coba kita cari pertanyaan yang dia nggak tahu kira-kira apa. Coba ada ide? Ya silakan apa kira-kira, coba ada ide-ide aja tuh, ide tanya tuh. Sampai dia angkat tangan coba kalau bisa. Apa ya kira-kira yang nggak tahu ya? Oh ini nih, mirip-mirip. Ada yang beda nggak? Berapa tinggi tiang bendera SMK 2 Pandeglang katanya? Mau ditanyain apa enggak? Ditanyakan aja, nggak ada ruginya kan? Silakan coba. Kayaknya dia nggak tahu ini ya. Kayaknya gitu. Apa password Instagram? Kan itu dulu kita tanya. Kita itu coba. Udah ada jawaban? Berapa tinggi tiang bendera SMK 2 Pandeglang? Nggak ada. Ternyata dia juga nggak tahu. Ya. Kenapa dia nggak tahu? Ya mungkin nggak ada datanya. Ya. Berapa? 8 sampai 10 meter. Nggak jelas ya. Ya. Tapi wajar ya. Wajar ya. Nah. Atau coba gini, berapa jumlah siswa SMKN 2 Pandeglang tahun pelajaran 2025-2026? Ah, coba. Tahu nggak dia? Tidak tahu itu, Pak. Ya? Nggak tahu? Tidak tahu? Ah. 1000? Oh dia ada angkanya, yang lain nggak? Oh pakai apa? Google Assistant. Nah, yang tidak tahu apa? Sama?
Ya. Nah. Ada ini Saya ada, Pak. 360. Kok beda? Ada 1000 lebih kamu? 684. Nah, 684. Itu kalau kelas 10 aja betul. Kamu pertanyaannya kelas 10 aja atau gimana? Enggak. Pertanyaannya apa coba? Ajaran 2025-2026. Ah, harusnya kelas 10, 11, 12. Kalau kelas 10 aja betul itu. Nah, coba kita persempit kelas 10 saja. Berapa jumlah siswa kelas 10 di SMKN 2 Pandeglang tahun pelajaran 2025, 2026? Harusnya 684. Sama, Pak. Yang lain ya kamu udah kan tadi. Yang lain? Ya. Coba yang sudah ada jawaban pakai yang lain. Nah, misalkan ini masih asisten ya. Oh, bentar, enggak apa-apa. Bentar. Gimana? Ada yang jawaban? Ada dapat jawaban yang lain? Berapa? Ada. Kok bisa ya? Ya, berarti ya tadi seperti disampaikan di awal. Mungkin belum cukup data. Masukannya belum banyak. Gitu. Sama aja seperti manusia. Nah, kemudian ini. Ceritakan lelucon singkat. 3 kata itu aja. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Oh, nggak bisa. Ceritakan lelucon singkat. Ya, kamu dulu bacain ceritanya. Kita ketawa nggak ya? Apa garing ya? Ya, coba baca. Kiki. Ini dokter sama pasien ya. Iya, baca aja. Dokter, kamu harus tahu berhenti makan gorengan. Pasien. Tapi, dok, saya cuma ngeliatin teman makan kok. Dokter, kalau gitu kamu juga harus berhenti temenan sama dia. Lucu nggak? Ada yang lebih lucu nggak? Coba. Ada yang sama? Ada yang sama nggak? Saya tanya. Sama persis? Nggak, beda. Oh, yang kira lebih lucu. Mangga, silakan kamu. Coba. Kurang murid, Pak. Iya, Mak, silakan. Sebutkan 3 benda yang dimulai dengan huruf B. Murid itu menjawab buku, pensil, dan di sekolah. Buku, pensil, dan Di sekolah. di sekolah. Kok ada pensil? Ya. Nah, Murid itu tersenyum dan berkata, bagus. lalu murid itu bertanya, terus apa, Bu? Ya. Ya, terus ini kita ada ketawa karena ngeliat dia ketawa. Ya, terus? Udah, Pak. Ih. Lucu nggak? Gimana lucunya? Serius udah apa memang? Ya udah, Pak. Bagus. Wah, kok nggak nangkep ya? Ya, dia mungkin lagi gagal bikin jokes. Yang lucu. Kira-kira yang lucu. Ya, silakan. Dengerin ya. Ayo. Santai aja, kan enak belajar santai aja ya. Ya. Ayo, silakan. Mana? Kamu ada nggak? Udah baca kamu, silakan baca. Silakan baca aja, Pak. Udah, nggak apa-apa. Kan kita bukan topiknya mau melucu, tapi menguji AI gitu kan. Kenapa komputer pergi ke dokter? Lalu biar yang lain mikir. Nah, kira-kira ada tahu jawabannya nggak? Nggak tahu. Karena komputer tersebut merasa ada virus. oh iya. lumayan dapat lah ya. Ya. Saya duga tadi, cuman saya belum sempat ngomong aja. Yang lain? Ada lagi? Satu lagi. Yang lucu mana? Yang lucu nih, belum dapat nih lucunya, belum ger gitu. Ayo. Oke. Kita tanyakan pertanyaan yang sama ke AI yang lain. Maunya apa? Yang beda aja. Silakan, ChatGPT, Gemini kalau bisa beda. Silakan. Di komputer boleh, di itu boleh. Dengan pertanyaan yang sama ya,
Sudah? Silakan, saya panggil ya. Rizky Yusuf. Oh, belum. Ya. Septia. Oh, ini keluar ya. Tuh bagus Muhammad Fahri. Ya. Iya, gimana? Silakan, sudah belum nih? Silakan. Ini pertanyaan yang sama diajukan ke ya ChatGPT, artinya ya yang berbeda. Silakan, bacakan. Tapi baca sepotong-sepotong biar kita bisa nebak ya. Silakan. Kenapa ayam nyebrang jalan? Ya, kenapa ayam nyebrang jalan? Ada yang tahu jawabannya? Tar dulu. Kamu tahu jawabannya? Karena sama. Oh iya, tar dulu, kita simpan dulu. Kenapa? Karena mau ke seberang. Karena mau ke seberang. Yang lain? Oke, jawabannya apa? Buat nunjukin ke bebek bahwa itu bisa. Buat nunjukin ke bebek bahwa itu bisa. Iya. Lucu nggak? Kamu ChatGPT. Iya. Kamu apa? Pakai apa? Sama, tapi jawabannya sama nggak? Oh sama jawabannya ya. Oh tapi pertanyaan sama maksudnya ayam juga. Ya, sama. Kenapa? Pertanyaan apa? Silakan. Kenapa ayam nyebrang jalan? Kenapa ayam nyebrang jalan? Karena dia mau nunjukin ke teman-temannya bahwa dia punya nyali. Karena dia menunjukin teman-temannya dia punya nyali. Lucu nggak ya? Ya. Yang ada gerak dikit biar ya kita relax dikit nih siang-siang begini mungkin. Ada yang lucu, merasa lucu? Silakan. Ya, silakan. Satu lagi ya. Iya, silakan. Kenapa sendal jepit nggak pernah kuliah? Nah, kenapa sendal jepit nggak pernah kuliah? Gimana sendal jepit mau kuliah? Ada yang tahu jawabannya nggak? Ada yang tahu jawabannya nggak? Nggak tahu. Kenapa? Karena sering putus tengah jalan. Ya. Ya, kayaknya masih garing juga sih. Iya. Tetapi yang harus kita lihat usahanya, ternyata dia bisa bikin jokes. Niatnya kan ngejokes kan? Bisa loh dibawa begitu tuh bisa. Oke, yang ketiga ini di Google Assistant aja ya. Google Assistant aja. Apa yang terjadi ketika kita memasukkan perintah seperti itu? Tadi itu mulai jam berapa ya? 1.45 ya? Masih 30 menit lagi. Oke? Apa yang terjadi? Di asisten Google dulu aja. Di HP. Apa yang dilakukan? Nggak ada. Masa? Oke Google. Oke Google. Jadwalkan pengingat untuk mengerjakan PR besok jam 3 sore.
Jadwalkan pengingat untuk mengerjakan PR besok jam 3 sore. Oh, maaf. Oh. Maaf, ini ternyata saya lagi mode pesawat. Itulah manusia, ya, bisa salah terus. Ya. Oke, Google. Jadwalkan pengingat untuk mengerjakan tugas besok jam 3 sore. Saya dapat membuat pengingat untuk Anda, tetapi saya memerlukan beberapa informasi lagi. Apa yang ingin Anda ingatkan? Kapan saya harus mengingatkan Anda? Tolong ingatkan besok bahwa saya harus memberi makan ikan koi saya jam 3 sore. Pertama, Anda harus menghubungkan Google Workspace untuk mengaktifkan ekstensi ini. Ya, ya, ya. Ya. Ya, silakan. Yang lain ada yang bisa? Minimal jadi alarm gitu. Tolong pasang alarm untuk besok hari jam 3 untuk mengingatkan saya memberi makan ikan koi. Alarm Anda untuk memberi makan ikan koi saya telah diatur untuk besok jam 15. Kita lihat ya, nih bisa lihat. Oh, kalau ada kabel ininya mah bisa saya tunjukin ini. Nah, jam 3 memberi makan ikan koi. Canggih ya. Iya. Teknologi. Iya, betul. Yang lain berhasil? Nah. Oke, tanya lagi si Google Assistant. Tempat wisata populer. Coba dia punya pandangan yang sama nggak? Banyak. Asisten dulu ya, asisten dulu ya. Ya. Ujung Kulon nomor 1. Ya, yang lain? Ujung Kulon juga nomor 1. Pantai Anyar. Gunung apa? Gunung Luhut? Gunung Luhut yang gimana? Oh, yang di Rangkas itu ya? Nah, ya. Baduy urutan berapa? Terakhir, yang lain ke berapa itu terakhir itu? Ke berapa? Ada angkanya nggak? Kelima, yang lain? Nah, artinya rekomendasinya tidak sama ya? Padahal aplikasinya? Nah itu, hati-hati juga. Ingat, tidak 100% akurat. Ya. Oke. Sudah ada apa namanya ya? Maaf. Sudah ada kesimpulan AI itu hasilnya tidak 100% akurat. Bahkan hasilnya juga bisa berbeda-beda. Ya. Tetapi yang positifnya dia bisa jadi pelawak. Nah, bikin jokes walaupun garing sedikit. Nah, dia bisa jadi seorang yang serius, ngajarin kamu matematik. Nah, dan lain-lain sebagainya. Bahkan mengetahui beberapa data-data. Ini tadi nomor 1 dengan pasti ya, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Mungkin karena sumber datanya cukup. Ya. Oke.
Kemudian yang kedua, praktik kedua, kita akan pakai Gemini. Nah, boleh kamu nanti bandingkan. Kalau sebelahnya Gemini, sebelahnya ChatGPT gitu misalnya. Yang pertama, buatkan sebuah puisi singkat tentang keindahan pantai Indonesia. Nah, ini dia jadi seniman, ya kan? Kita tantang nih, dia bisa nggak jadi seniman nih? Oke, saya coba buat juga ya. Copy. Saya ini. Saya pakai Gemini. Buatkan sebuah puisi singkat tentang keindahan pantai di Indonesia. Ini hasil saya. Yang Gemini sama apa enggak? Beda ya? Angin senja membelai rambutmu. Debur ombak menyapa langkahmu. Pasir putih menjadi saksi bisu. Senyum mentari di ufuk timur. Kirain mau ujungnya ada aja mur ya. Hutan kelapa melambai perlahan. Biru laut membentang luas. Karang-karang bersembunyi indah. Surga dunia di Khatulistiwa. Kayaknya kurang greget deh. Coba silakan. Yang lain. Ini Gemini ya. Ini Gemini. Yang Gemini. Coba yang Gemini. Coba bacakan. Kalau bisa dengan nada puisi itu. Ya, yang penting jelas, yang penting jelas. Angin laut membelai bunyi tidak perawalan hingga menyala dari tenggelam membisikkan senja. Pohon kelapa menari satu campur malam kita bersatu. Indonesia berkata biru dan Nah, bagus nggak itu? Keren. Oh, kayaknya ada yang punya ide nyari kata-kata buat siapa? Kamu ya silakan. Oh, siapa yang mau baca lagi? Satu lagi. Yang lain coba, kamu dari tadi banyak tuh. Yang lain. Belakang. Coba baca puisinya. Ih, puisi apa ya? Coba kamu silakan. Bacanya santai dong, biar kita bisa memainkan ininya, mananya. Samudra membentang luas. Samudra membentang luas. Biru. Pak, paling tawain, Pak. Ya. Ini bukan joke ini mah ya. Ketika bukan joke malah lebih lucu katanya. Ya, lanjut. Samudra membentang luas. Biru jernih memeluk batas. Biru jernih memeluk batas. Pasir putih halus berbisik. Pasir putih halus berbisik. Di bawah mentari yang ramah berkedip. Angin laut mengalun lembut. Apa? Menghela napas sejuk. Terus? Pohon kelapa melambai perlahan. Menarik tepi ombak datang. Panjang ya? Iya, terus? Bayang perahu pulang di bawah warna. Iya. Pantai Indonesia salah satu bukti. Indah alam yang abadi. Oh. Luar, tepuk tangan dulu semuanya. Saya tidak terlalu paham perpuisian, tapi rasanya ya mungkin itulah puisi ya. Berarti bisa jadi seniman, jawaban pertanyaan kamu kan?
Ya, Nah, harusnya kita coba dibikin lagu nih. Ya, tapi nanti di web pertemuan yang akan datang ya. bikin lagu. Nah, ya Suno. Pokoknya ingat ya aplikasinya Suno. Siapa tahu nanti buat jingle TKJ. Ya. Nah, bagus nih. Cari lirik yang bagus. Sekali kita memasukkan perintah ke AI itu kan bisa kita revisi. Kalau hasilnya kurang maksimal bisa kita ulang. Nggak udah sesuai harapan atau diedit itu menjadi sebuah ide permulaan. Nah, setelah bagus liriknya, baru kita masukkan ke Suno itu untuk mendapatkan lagunya seperti apa. Ada ide lain menanyakan masih terkait puisi, misalkan buat puisi tentang saya, bisa nggak ya? Coba. Buat puisi tentang saya. Buat rap. Nah, ini saya ya. Nah, saya nggak nyebutin saya siapa. Coba. Nah, ternyata dia bilang gini, karena saya tidak memiliki informasi pribadi tentang Anda, saya akan membuat puisi tentang Anda sebagai manusia secara umum. Di balik mata yang menatap dunia, tersembunyi kisah dan asa. Bla 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 bla. Iya, iya. Oke? Ya. Nah, itu seniman. Nah, coba tadi kamu pakai apa? Gemini. Yang mana? Yang tadi puisi. Yang buat tentang saya. Ya, enggak yang tadi ya sebelum itu. Belum tadi. Tentang keindahan pantai Indonesia. Yang tadi samudra. Iya, pakai apa? Begini. Ya, Gemini. ChatGPT ada tadi. Coba ChatGPT, siapa tahu lebih ini coba kita lihat. Kok alarmnya jam sekarang? Saya harus ngasih makan ikan koi. Saya harus pulang dulu berarti. Ini alarm. Memberi makan ikan koi saya nih buktinya ya. Ada salahnya juga ya. Saya pesawatin dulu ya. Kok ini apa ini? Salah. Open AI, oh chat ininya. Keluar saya. Kita lihat sama-sama saja ya. Nah, lebih bagus mana nih dalam menjadi seniman ya? Apakah si Gemini atau ChatGPT atau Gemini? Di pantai Indonesia yang mempesona, pasir putih berkilau di bawah sinar matahari, ombak berdebur dengan riang, menyanyikan lagu tentang kebebasan. Langit biru terbentang luas, angin sepoi menyapa lembut, pohon kelapa menari dalam harmoni, seakan dunia berhenti sejenak. Kayaknya sama-sama aja ya. Iya. Atau mungkin kita yang nggak ngerti seni ya. Iya. Kita yang Ya, bisa jadi ya. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Kita tanyakan lagi. Oh, ini agak serius ya. Kamu mau pakai apa? ChatGPT, saya pakai Gemini ya. Nah, oke, kita coba. Ya, hanya sekejap. Saya judulnya Ekor Waktu, 1 detik sebelum selamanya, Labirin Kronos. Ada yang sama? Beda. beda. Coba, judulnya sebutin. Satu, siapa dulu? Silakan. Cuma Ya, ya, ya. satu arus balik kehampaan.
Wah. 2 paradoks jam pasir. 3 memori cermin waktu. Raket. Yang lain silakan. Ya, depan. 1. Jejak waktu yang terbalik. 2. Gerbang menuju masa depan. 3. Misi melampaui zaman. Misi melampaui zaman. Ini ceritanya kita mau ini ya, bikin cerita fiksi ilmiah. Ya. Fiksi itu benar apa enggak? Terjadi bohong ya. Buatan, tapi ilmiah. Berarti kan kata-katanya harus apa gitu ya, mengundang tanda tanya atau gimana lah gitu. Yang lain coba ada yang bagus nggak kira-kira? Sebelah kanan? Coba bacakan. Ya, Neng. Ya, judulnya aja lah. Retakan di jam waktu. Hah? Retakan di jam waktu. Retakan di jam waktu. Terus Dimensi ke-13. dimensi ke-13. Emang dimensi ke-5 apa ya? Terus Ketika waktu membalas. ketika waktu membalas. Waduh. Apa itu? Chat GPT apa Gemini? Chat GPT. Ya. Gemini satu lagi silakan. Sama Gema abadi. Apa? Gema, Gema abadi. Jam pasir waktu. Kayaknya tadi ada jam pasir waktu. Ya. Ada ya? Oh sama, ya. Lagi kunci dimensi kedua. Kunci dimensi kedua. Tadi udah ke dimensi berapa kamu? 13 ya? Ya itu namanya juga fiksi ya. Bisa ini. Oke. Ini aduh agak-agak sulit juga saya memahaminya nih ya. Nah ini nih. Atau diganti jangan motor 4 tak ya. Sebenarnya tadinya saya memilih ini karena kamu kan nggak tahu. Sengaja yang jangan yang tahu duluan, yang nggak tahu. Coba kita cari ini aja nggak apa-apa. Kamu kan jarang tahu tentang teknik motor karena kamu jurusan TKJ. Coba tanyakan ya. Saya di Gemini dulu. Baca, coba baca. Ada yang suka ngutak-atik motor, hobi motor mungkin? Bongkar pasang motor, bongkar dan belum tentu masang lagi motor. Bongkar bisa. Bongkar bisa. Masang nggak bisa. Atau gini deh, kalau ini kurang masuk, coba cari, benar-benar mencari ya, mencari penjelasan dari AI, sesuatu yang kamu emang benar ingin tahu gitu. Jadi coba setiap orang bisa tidak sama. Nanti kita coba bahas. Coba silakan cari apa yang ingin kamu tahu, yang sebelumnya memang tidak tahu, tapi menarik perhatian kamu. Nah, udah tahu gitu apa? Ini kok begini. Nah, tanya kenapa bisa begitu. Nah, coba di rumah masalah sehari-hari silakan. Yang programmer mangga apa kira-kira yang mau jadi programmer. Apa yang tidak kamu ketahui tapi kamu ingin tahu. Oh, cari coba. Mudah, misalkan yang kosmetik ya, perempuan nih seringnya kosmetik. Bagaimana membedakan kosmetik yang berbahaya dengan yang enggak gitu misalkan. Laki-laki apa misalkan. Nah, tanya aja. Boleh pakai HP, boleh pakai komputer, silakan. Salam.
Emang benar. Ini kan selesai jam 3.10 ya? Nggak salah kan? Kita 13.45. Berarti kan 90 menit, 1 jam setengah. 9 menit lagi. Oh, salah. Ya, oke. Coba, silakan. Siapa yang mau jadi sukarelawan? Perempuan dulu, suara perempuan kita utamakan. Ya, silakan. Neng, mau menjawab? Ya, dengerin ya. Simak. Kenapa? Otak siapa yang nggak sinkron? Otak, kenapa otak dan mulut nggak sinkron? Oh, iya, silakan. Jawabannya kalau otak dan mulut tidak sinkron itu biasanya karena proses otak lebih cepat daripada kemampuan berbicara mulut. Begitu ya. Oke. Yang lain, silakan. Yuk, silakan. Apa yang akan terjadi jika waktu terus berulang terus dan kamu menjalani hidupmu berkali-kali tanpa tahu? Sulit dipahami ini kata-katanya. Ya, jawabannya apa? Paradoks. Paradoks. Oh, itu paradoks ya itu. Emang paradoks. Jika waktu berulang terus dan kamu menjalani hidup berkali-kali tanpa tahu, kamu tidak akan menyadarinya. Kalau kamu benar-benar lupa setiap waktu reset, maka bagimu hidup ini terasa satu kali saja. Semua yang kamu alami terasa baru, padahal mungkin kamu sudah ribuan kali terjadi. Sulit dipahami. Ya, oke. Yang lain satu lagi mungkin? Satu lagi sebelah sini. Ya, satu lagi. Silakan. Ya, bacakan. Jadi Pak, siapa pencipta Garena dan Monton? Siapa pencipta Garena dan Monton. nada monton? Garena. Oh, Garena, game ya. Siapa itu? Iya, nggak apa-apa. Pokoknya itu aja ya. Justin Iwan. Oh, ya. Oke, ya. Jadi sudah kita tanyakan, sudah kita eksplorasi. Apa yang sudah kita coba tadi? Asisten Google, ChatGPT, Gemini. Masing-masing ada karakteristiknya ya. Ya, ada joknya, jok garing hampir semua gitu ya. Ya seniman ini darah seninya berbeda. Ya kalau sama mungkin dia juga sama. Nah, jiwa ilmiahnya juga tadi kita tanyakannya agak-agak ini gitu ya, yang rada-rada sains gitu walaupun fiksi tidak sama. Jadi memang mungkin ini tidak cukup, pertanyaan ini tidak cukup untuk menggali kemampuan AI, butuh waktu untuk mengeksplorasi. Maka gunakanlah AI. Gunakanlah AI dalam kehidupan kamu. Toh sudah tersedia, tinggal manfaatkan untuk kebaikan, ya. Nah, nanti tugas tambahannya ini juga saya sampaikan nanti di e-learning, ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke e-learning. Kita sudah praktik dua praktik tentang itu AI, kecerdasan buatan. Kembali ke e-learning. Asesmen ini untuk di pertemuan berikutnya ya. Ya, maaf. Salah. Kamu isi refleksi siswa. Silakan. Kalau yang berdua, silakan dikomunikasikan. Dalam satu kalimat, 2 kalimat, ya. Apa yang kamu rasakan dengan kamu setelah belajar tentang AI ini? Kalau sudah refleksi siswa, maka tolong diisi untuk refleksi gurunya. Ya, apakah kamu memahami
instruksi yang saya sampaikan, ya. Silakan semua diisi di e-learning. Ya. Bebas ya, tidak. Refleksi siswa, kemudian refleksi guru. Ya, refleksi siswa harus mewakili berdua yang berdua ya. Diskusi silakan. Oke, sudah refleksi siswa, kemudian isi refleksi guru, ya. Refleksi guru. Jadi apakah instruksi saya tadi cukup jelas atau perintah-perintah yang tadi saya tayangkan cukup jelas, bisa dipahami, bisa dikerjakan? Silakan. Apa adanya saja, silakan menurut kamu. Kalau mau ngasih masukan saran juga tidak apa-apa. Karena tentunya kita ingin pembelajaran kita semakin baik, semakin paham, semakin bermakna, ya. Oke, sudah ya. Refleksi guru. Oke, sudah. Saya minta sukarelawan satu untuk mengungkapkan apa yang tadi kamu tulis. Siapa? Satu orang saja. Apa yang kamu rasakan dengan kira-kira tadi pembelajarannya cukup jelas apa enggak? Silakan, siapa yang mau berkomentar? Yang kamu tulis saja nggak apa-apa. Silakan. Siapa? Saya tunjuk ya. Jangan menolak. M. Fahri. Ya, silakan. Pertama, refleksi kamu. Perasaan kamu setelah belajar AI ini gimana? Senang? Senang? Betul, senang. Nah, terus apa lagi? Ada rasa apa yang kamu rasakan setelah belajar ini? Ada perasaan apa selain senang? Ada rencana apa? Punya rencana nggak setelah ini? Nah. Atau yang lain silakan yang menambahkan. Senang? Ya, kamu senang? Sangat senang, Pak. Sangat senang. Oke. Saya juga merasa cemas dengan AI ini. Wah, cemas. Takut dijajah. Karena lebih mudah mengenalkan AI daripada diri. Wow, lebih mudah mengenalkan AI daripada Kemampuan dirinya sendiri. oh, ya. Saya kurang lebih berpendapat sama. Ketika ada film AI menguasai dunia, itu bukan karena AI-nya, mungkin karena sudah ada AI, kitanya jadi malas. Jadi kita sangat tergantung pada AI. Ketika ada masalah, ya entahlah itu mungkin hanya ini ya, praduga-praduga ya. Oke? Ada yang berbeda? Ada yang tidak senang dengan belajar AI ini? Tidak ada ya? Terima kasih. Tentang guru, refleksi guru, apakah instruksi saya cukup jelas? Jelas. Bisa dipahami? Mudahkah? Yang penting itu ya. Jadi alhamdulillah tujuan pembelajaran kali ini sudah tercapai. Ya tentunya tadi memang ada beberapa karena memang
yang belum dibahas karena memang akan kita rencanakan di pertemuan berikutnya. Apa tadi? Bagaimana memanfaatkan AI untuk menghasilkan gambar, musik, boleh. Iya. Di pertemuan berikutnya ya. Atau kamu juga bisa mencoba sendiri di luar jam pembelajaran. Ya, saya rasa untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Ya, anak-anakku, mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya, positifnya. Ya, terima kasih. Setelah ini kalian menunggu jadwal pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.